Selamat datang dalam presentasi akademik mengenai dinamika konflik agraria dan perjuangan hak atas tanah di wilayah pesisir Tangerang. Video ini disusun oleh Muhammad Rifki R. Joko dengan nomor registrasi mahasiswa 24063777452. Topik utama kita adalah strategi masyarakat Desa Kohot dalam menyuarakan tuntutan hak tanah pada berbagai arena sosial yang berbeda. Tanah merupakan aset vital yang semakin langka, memicu persaingan tajam antara kepentingan ekonomi besar dan hak hidup masyarakat lokal. Negara hadir sebagai regulator, namun kebijakan yang diambil seringkali menciptakan ketimpangan dalam penguasaan ruang dan legalitas hak kepemilikan. Di Desa Kohot, fenomena pagar laut mulai membatasi akses warga pesisir terhadap tanah yang telah mereka tempati selama bergenerasi. Bayang-bayang proyek pembangunan perkotaan baru membawa ancaman penggusuran bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir ini. Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: penerapan hukum negara dan strategi yang dilakukan warga untuk mempertahankan hak mereka. Analisis ini dipayungi oleh teori keadilan John Rawls, konsep forum shaping fond benda Beckman, serta analisis wacana kritis Fairclough. Melalui metode sosial legal, kami menggabungkan kajian dokumen hukum dengan observasi empiris langsung di lapangan untuk mendapatkan data komprehensif. Wawancara mendalam dilakukan dengan warga kampung Elar Jiban dan Elar Indah untuk menangkap narasi otentik dari akar rumput. Data menunjukkan pergeseran drastis rencana tata ruang wilayah dari zona pemukiman dan tambak menjadi kawasan industri skala besar. Proyek strategis nasional Peak Tropical Coastland menjadi pendorong utama transformasi lahan ini berdasarkan regulasi kementerian terbaru tahun 2024. Sementara pengembang memegang sertifikat hak guna bangunan, warga yang telah menempati lahan turun-temurun justru terpinggirkan secara administratif. Banyak lahan di pesisir Kohot masuk dalam kategori tanah timbul yang belum memiliki alas hak, menciptakan celah hukum yang merugikan. Di lapangan, calo tanah bergerak aktif melakukan negosiasi yang seringkali merugikan warga dengan menawarkan nilai ganti rugi yang rendah. Skema ganti rugi seringkali hanya menghitung nilai bangunan fisik, sementara hak atas penguasaan tanahnya sama sekali tidak diakui oleh pihak pengembang. Janji relokasi seringkali tidak memberikan kepastian, karena lahan baru yang ditawarkan ternyata masih berada di bawah kendali perusahaan pengembang. Secara formal, warga melakukan citizen lawsuit hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung untuk menggugat keputusan pemerintah dan pihak perusahaan. Meski jalur hukum sering menemui jalan buntu, warga terus melakukan konsolidasi melalui aksi demonstrasi dan pemasangan spanduk perlawanan di desa. Penggunaan media digital menjadi kunci dalam mengamplifikasi isu ini ke ranah publik, memastikan suara masyarakat Kohot terdengar lebih luas. Refleksi teoritis menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap keadilan bagi kelompok marginal dalam struktur hukum yang ada saat ini. Namun, kegigihan warga membuahkan kemenangan kecil, mulai dari penundaan relokasi hingga proses hukum terhadap oknum perangkat desa yang terlibat. Negara harus hadir memberikan kepastian hak melalui evaluasi kebijakan bottom-up demi mewujudkan keadilan agraria yang hakiki di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus mengawal perjuangan hak atas tanah demi masa depan yang lebih adil bagi semua.